kerja di perusahaan terbuka kan, udah jauh lah dengan yang di sana. Insya Allah walaupun sisanya nggak ada. Maaf ini karena apa? Karena apa? Biaya apa? Biaya keinginan. Bapak itu yang besar itu biaya keinginan, bukan kebutuhan. Ya, karena Allah itu hanya mencukupkan kebutuhan, bukan mencukupkan keinginan. Kalau yang dicukupkan keinginan itu anggota yang bertanduk, tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa dirinya ini hebat dibanding dengan kambing, dibanding dengan sapi, kan itu. Coba kalau kita diciptakan kayak ini, Allah menciptakan kambing, enggak ada kita coba. Udah, kita yang paling hebat. Makanya ini yang harus kita. Kenapa? Supaya kita punya saving, punya ini, kita harus satu yang kebutuhan. Kebutuhan yang dicukupkan oleh Allah, jangan keinginan. Kalau keinginan nggak akan cukup. Bapak dapat gaji 30 juta, saya sangat yakin-yakinnya Bapak pengen belanjakan 40 juta. Kenapa? Punya kredit card. Padahal punya uang, gaya aja, bawahnya kredit card saja. Padahal kredit card itu apa? Memperkaya orang lain. Ini. Karena satu, kalau terlambat, model bangsa Indonesia itu nggak disiplin, Pak. Punya kredit card, kalau disurvei hasil survei itu sudah perbandingannya itu 1.001, Pak. Jadi yang 1.000 itu kena bunga karena terlambat, yang satu yang tidak. Kenapa? Nah itu ngambil hasilnya kan terlambatnya itu dia. Terlambat sehari kan langsung ini. Nah untuk itu kalau ini coba kita milikin yang kita ini belanjakan laki-laki ini ya. Ini untuk itu maka kita satu pelanggan dan pemilik. Nah, kita sebagai pelanggan dan pemilik. Tolong ini dipahami, melakukan aktivitas. Kita anggap enggak, taunya cuma ini terus, dia nggak pernah diri kita diolah. Jangan, Pak, ya. Oke. Terus kedua, tidak sadar musuh koperasi sudah berubah. Tidak sadar kita ini. Kenapa? Ya gimana sadar kalau kita nggak pernah mengunjungi koperasi? Taunya SAU-nya berapa? Bisa utang, bisa enggak? Kalau simpan pinjam, kunjungilah koperasi setiap bulan melalui simpanan. Kalau gajinya katakanlah 30 juta, 10%-nya disimpan di koperasi 3 juta, ya, kalau aman, itu aman. Sekarang gini loh Pak, jangan gini, mohon maaf, saya juga perlu gitu. Masa iya saya gaji segini kan? Kalau terus kapan? Kalau tadi 10 juta kan itu paling hanya belinya aja. Ya. Mungkin investasinya cuma 2,5. Gimana mampu? Iya. Ini jangan dirubah Pak. Iya. Ya, jadi trik terakhir nanti bagaimana nanti Bapak menjadi anggota yang ini sesuai dengan judul nanti. Ya. Nah ini tidak sadar Mas, musuh kuat, ya, besar, modern, asing, high tech, efisien, semua mereka punya. Kita belanja aja masih senang yang berisiko. Contohnya apa Pak? Yang berisiko? Belanja sana yang berisiko. Ya belanja apa kebutuhan Bapak? Kebutuhan rumah tangga. Ya pokoknya yang belanja ya primer atau apa? Ya, HP, utang. Nah, maksudnya begini Pak. Kalau Bapak itu belanja, Bapak tinggal di perumahan. Nah, di sana ada paman banyak. Sebelah Bapak ada toko tradisional. Nah,
yang saya maksud risiko itu adalah Alfamartnya jauh dari Bapak, depan. Penduduk yang jualan ini dekat. Nah, Bapak belanja ke Alfamart. Jadi Alfamart itu kalau anak Bapak, istri Bapak sakit nggak bakalan tempat Bapak. Tapi kalau yang toko itu sana itu datang nenteng Pak, nenteng itu nggak mungkin. Makanya sudah prinsip. Kalau kalian belanja ke Alfamart, saya bilang istri saya, oh ini nggak beras, saya ngomong saya bilang, tante jangan beras ini aku minta yang plastik karena istri saya pengennya ini masih ada. Karena apa? Harganya udah mahal, resiko maksud saya pakai motor jalan ke depan, bensin, waktu, belum kalau nanti nyungsep, belum kalau ketemu teman hehehe, belum lagi mau beli beras ternyata lihat yang lain beli, kan resiko itu. Resiko keinginan daripada kita butuhnya beras. Inilah mari kita berubah bahwa kita berdasarkan kebutuhan. Jadi jangan sampai nggak berdasarkan kebutuhan. Kenapa? Mereka kawan-kawan itu, kawan saya banyak Cina, tapi saya tidak sepaham dengan mereka. Kenapa nggak sepaham? Saya nggak mungkin kalau artinya punya uang, umur saya, ini aku nggak nikmatin uang itu. Kalau dia nggak pernah nikmatin uangnya, tumpuk aja terus. Makannya itu masih sangat-sangat ini aja, secukupnya tubuhnya aja. Saya udah kenyang kok, yang lain di situ. Nah, kalau saya tidak, karena saya juga pengen nikmatin apa pemberian Allah, apa pemberian Tuhan. Gitu. Jadi jangan sampai mengambil yang risiko Pak. Ya, ini penting karena kita nggak pernah sadar. Ya, sebagai anggota kembali kepada koperasi, jangan sampai nenteng. Kalau nanti ini jangan sampai belanja di sebelah supermarket, Alfamart, Indomaret. Saya bukan promosi anti itu. Ini kan koperasi. Kalau punya produk kenapa nggak kita beli? Kalau belum berarti diadain. Ini. Pasti juga ada Pak. Ya udah nanti aja biarin aja. Pokoknya 1 Januari kan. Katanya udah ada tadi. Sekarang ada Indomaret ini. Enggak, tadinya kita belanja juga ada. Terus diambil hilang, kita belanja di rumah. Iya. Nah, ini yang ketiga, kita ada koperasi masih mainstreamnya harus ekonomi nasional. Jangan sampai ekonomi lokal aja kita nggak bisa ciptakan. Gimana kita mau bicara ekonomi nasional? Untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja nggak bisa. Toko nggak ada, sekarang masih teknisnya. Jangan lagi tradisional. Dirubah sekalian. Tokonya toko sudah berbasis IT. Nggak usah nyimpan barang. Udah. Online berapa ini langsung dibuka bikinkan ini apa tuh ini sampah ini saya sudah datang tinggal satu aja bagian jadi sudah nggak perlu tempat lagi. Kalau Bapak Ibu mah di sini display saja, kalau nggak ada ini ada display aja kok sekali. Nanti kan dia terperangah sebagai saya masih tradisional, kok ini koperasi ini ya bisa dirubah ke sana. Berikutnya adalah kita harus tahapan-tahapan pengembangan koperasi. Ini masih bisa diterapkan. Kalau ini operasionalisasi, bahwa ada di klub. Kita bicara masalah kantor, bagaimana mengenai mainstream sebagai pemilik. Ini mesti kita harus ada di klub, ada fintech supaya dia bertambah, ada pendampingan. Kalau memang ini harus ada pendampingan, anggota-anggota yang belum paham yang sudah didampingin, yang akan persepsi. Kalau udah sama persepsi, ada pameran, ada studi banding dan lain-lain. Ini semua adalah untuk membuka tadi judulnya tadi merubah persepsi. Kalau ini nggak pernah berubah, kalau kita bicara masa lalu, kira-kira persepsi kita ada berubah? Nggak mungkin berubah, orang yang udah dilalui kok. Gimana? Padahal persepsi berubah itu ada anak-anak. Ke depan itu apa ya? Oh, harapan ini nggak bisa kalau kita bicara kayak kemarin.
tidak mengenal umur, sama sekali tidak mengenal umur. Kalau yang nggak mengikuti teknologi ya tinggalan. Kenapa saya tinggal? Ada nggak yang udah tua itu nggak main WA? Zaman sekarang, pokoknya udah luar biasa kalau itu, termasuk luar biasa juga. Tetap udah diberikan cucunya, diberi nama anaknya, ini udah diajari malah. Iya. Kenapa? Itu sudah secara otomatis berubah. Nah, tinggal kita menyikapi berubahnya seperti apa. Terus dia visualisasi, ada pendampingan, ada promosi. Berapa nanti di presentasi kalau dikasih, kalau katakanlah nilai poin ini, berapa persen yang harus ini? Otonomi. Kalau kita sudah mandiri, sudah otonomi, nggak ada urusan. Kita punya produk inti kok. Di sana ada sertifikasi, ada audit, ada periksa, ada promosi, ada pencetak, segala macam. Semua sudah otonomi. Kita sudah mandiri. Enggak, walaupun ini nyantol di perusahaan, mau perusahaan apapun logikanya, hukumnya, undang-undangnya, perusahaan ini bubar, koperasi itu nggak bubar. Undang-undangnya begitu. Karena mereka terdiri kecuali, mohon maaf, kayak di yang terjadi gempa kemarin, seluruh anggotanya meninggal. Karena undang-undangnya begitu kan? Ya. Meninggal, maka dia dikembalikan kepada ahli waris ini. Nah kalau ini kan masih coba terus-terusan. Nah tergantung daripada anggaran dasarnya. Anggaran dasar itu apakah setelah dia keluar dari pegawai pensiun segala macam keluar koperasi, itu adalah hak prerogatif bapak dan ibu semuanya. Oke, pola pelayanan ada konvensional, ada syariah. Konvensional ini sekarang sudah dikembangkan menjadi model IT, ya, tidak konvensional lagi, sudah menjadi yang ngetren. Anak saya kalau saya suruh, ya kadang-kadang kita masih ini, beli ini itu somai ke depan itu, bawa mau makan somai, ya. Udah, cek aja. Lo nggak jalan-jalan mau somai yang enak, ya itu kan mahal. Kalau saya, wah aku sudah diajari sama. Kalau saya jalan ke sana, saya nggak bisa baca buku, nggak bisa main, segala macam. Udah tenang aja lah. Yang penting kan susah ya. Nah itu anak sudah mulai berubah. Kita kalau nggak mau berubah, ngikutin mereka, artinya teknologi, ya sudah ketinggalan. Jadi penting. Nah kalau syariah ini masalah bisnisnya saja, ya kan? Bisnisnya harus pakai akad, harus ini, harus pakai hasil. Kalau bapak simpan pinjam berarti tidak meminjamkan uang, tapi meminjamkan kebutuhan. Simpan pinjam ternyata beli motor, ya kan, untuk pinjam untuk pembiayaan motor. Negosiasi motornya harga berapa dengan Honda, oke, harga sekian ya, deal ya, harganya, harga dasarnya katakanlah 13 juta, 15 juta, 16 juta atau 20 juta, oke, deal. Nah karena ini saya harus ini, maka saya naikkan sebagai keuntungannya nih, ya. Keuntungannya adalah berapa keuntungannya? Keuntungannya katakan 10%, berarti 22. Oke, 22 bagi 2 ya. Anda yang 20%, saya 80%. Ya. Jadi nanti kalau rugi, ya, kalau rugi itu si koperasi itu hanya kebebanan 20%, yang 80% adalah di anggota karena dia melakukan ini hasilnya utang. Kalau nanti pokoknya belum beres ya, orang ini hilang, ini hilang motornya, dimaling, gimana? Kan ada berita acaranya, dia hanya bayar 80% dari harga 20 ribu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada kan? Ada dong dia nggak ini, tapi pada saat dia terus kita yang dapat 80 keuntungan dari yang ini. Jadi semua itu bisa disinergikan. Artinya adil sekali, adil sekali. Jadi kalau bunganya 10% aja bunga terus kan kasihan kalau dia motornya hilang. Ya, jadi diserahkan barangnya bukan diserahkan uangnya. Nanti kalau dibuka toko di anggota, maka bentuknya adalah bagi hasil. Jangan hitung ini tak pinjemin ya, ini untuk modalin
30 juta untuk buka toko, terus kamu nyicil 30 juta tambah 10% atau 12%, menjadi 33 atau 34 dicicil rata, itu bukan kerjasama itu. Harusnya ini 30 juta, untungnya berapa? Kira-kira oke, bikin standar berapa? Jadi untungnya itu. Kamu sama tenaga kerja dan dalam yang bayar kamu, oke, untungnya 50-50. Saya dapat 50%, oh berat saya. Oke, kalau gitu kita turunin, untungnya 40% di kita, ada yang 60. Jadi hasil saya kan berdasarkan. Terus dibuat sistemnya sudah sekarang pakai ini Pak. Kalau Bapak usahanya kecil-kecilan, nanti bisa pakai siapik yang dibuatkan di PI. Jadi walaupun nggak bisa membuka, udah di web aja udah Bapak download pakai Play Store siapik, sudah masuk. Kuasanya masing-masing aman bisnisnya. Oke, lanjut. Kedudukan anggota. Kedudukan anggota itu adalah dalam badan hukum anggota adalah pemilik. Dalam kegiatan usaha anggota adalah pelanggan. Nah, ini penting harus dipahami. Bapak posisinya di mana kedudukan ini? Kalau sebagai badan hukum, Bapak sebagai pemilik. Jadi kalau uang Bapak digunakan, dibisniskan terhadap yang bukan legal, ya jangan mau. Dapat kerjaan ini bisa kok, biaya marketing kita bisa nyogok gitu. Ini kita dapat kerjaan, jangan mau Pak. Tanpa itu alhamdulillah bisa Pak. Bisa. Sekarang sudah sangat memungkinkan sekali. Kalau yang lain sekarang sudah sangat memungkinkan lagi. Yang penting kita bisa komitmen, artinya produk kita oke, semuanya oke, janji kita oke, tepat waktu, sistem kita oke, menang kok. Harganya juga kompetitif. Nah itu harus ini. Dalam kegiatan usaha kita adalah pelanggan. Nah kalau dia sebagai pelanggan kita ya harus aktif, harus melakukan aktivitas di koperasi, jangan aktivitas di luar. Kalau mau pinjam, karena simpan pinjam tadi, ngantri, nggak dapat, simpanannya berapa? Saya nyimpannya 10 juta, minjemnya berapa? 30 juta, sing 20 juta di sopo. Yang 20 juta uangnya siapa? Seharusnya kan seimbang, maksimal lah 2 kali lah, gitu loh. Simpannya 20 bisa minjem 40 karena yang lain pada nyicil, gitu loh. Nah kalau udah 3 kali, berarti apa? Ngambil dari. Namun demikian nanti kalau sudah cadangannya banyak, laba punya banyak, segala macam, modalnya banyak, boleh saja. Tapi kalau belum ada, ya sadar. Kalau cuma harus langsung dilayani terus, ininya ketinggalan. Berarti hanya sebagai pelanggan saja, pemiliknya kasihan ini. Oke, jadi ini tadi kita harusnya posisi di sini Pak. Harus bintang semua, ada good system, ada good person. Jangan posisinya ada di sini. Ini udah parah. Nah, Bapak bisa mensuar sendiri posisinya, koperasi Bapak di mana, terus Bapak posisi di mana. Ini untuk individu juga bisa. Artinya, apakah saya sebagai kapasitas saya sebagai profesi saya ini, apakah sudah kompeten atau belum? Saya sebagai tugas ini sebagai kompeten atau belum? Sebagai anggota koperasi sudah kompeten atau belum? Itu adalah semua koperasi sendiri. Tidak orang lain melihat. Nah, setelah kondisi itu paham, maka lakukan. Kalau belum, ya, jangan koperasi ini. Nah, ini kedudukan anggota. Saya jelaskan kedudukannya sebagai badan hukum dan aktivitas anggota. Kedudukannya. Terus statusnya adalah pemilik dan pelanggan. Nggak ada perusahaan selain koperasi punya punya 2 fungsi sebagai pemilik dan pelanggan. Nggak ada, ya, nggak ada. Kita usaha sendiri tutup aja Pak. Kita bukan pelanggan, pemilik orang lain belanja, ya kan? Kalau dipakai pakai sendiri, habis. Tapi koperasi dipakai sendiri, untung. Untungnya apa?
Pertama, kesejahteraan tercipta. Kalau kita sepakati bahwa itu ada divisi kesejahteraan. Terus juga kewajibannya rajin membayar simpanan wajib pada hukumnya. Ini rajin bertransaksi, untuk kalau ini karena gini, kooperasinya bentuknya jasa ya Pak Hendro. Karena kooperasinya kooperasi jasa atau kooperasi jasa. Jenis kooperasinya jasa. Iya nggak apa-apa loh ini. Toko juga nggak masalah, nggak akan ditutup kok sama kementerian. Terus haknya akhir tahun mendapatkan SAU. Sebagai ini pelanggan setiap transaksi mendapatkan servis, potongan harga, bunga murah. Ini tadi yang filosofinya berkesinambungan. Kalau nggak berkesinambungan nggak mungkin ini bisa melihat apakah dapat servis sekali belanja. Ya, waktu itu sering-sering ternyata sering belanja. Kadang-kadang pelayannya dalam istilahnya pengurus dan pengelola itu kadang-kadang kan karena mungkin tumpuk dan ini cash flow-nya nggak gitu, kadang-kadang keluar ininya ke bawah auranya, walaupun jangan gitu dan segala macam. Jadi artinya akhirnya mendapatkan suatu penilaian. Anggota itu bisa memberi masukan. Kalau nanti kira-kira kalau saya jadi pengurus bisa nggak ya yang kayak ini menahan kayak ini. Nah kalau cuma nggak kesinambungan mendatangi mbak komunikasi dengan pengurus, taunya SAW terus mutang-mutang, ya sudah sulit itu. Itu persepsinya udah masa lalu aja, udah nggak ini. Nah, harus dirubah. Terus ini hubungan fungsional, ini penting. Posisinya ada di sini semua, ya. Manajemen koperasi sama anggota, ya. Tujuan koperasi dirumuskan secara jelas karena anggota juga merumuskan. Ini merumuskan, menetapkan tujuan koperasi. Di sini ini rasional, manajebil, terukur agar dapat dicapai dengan tepat. Semua. Yang keduanya, program kerja. Di sana ikut menetapkan program kerja. Program kerja memang yang buat adalah yang yang menyusun pengurus. Tapi anggota kan waktu itu kan rapat dulu, nggak cocok kan nggak bisa diteruskan, ya. Terus juga yang berikutnya mau mampu membiayai koperasi agar pengurus dan tugas manajemen dapat dijalankan, ya. Program kerja dan tugas manajemen dapat dilaksanakan sesuai rapat anggota. Karena apa? Manajemen tugas operasional terarah dan terinci agar bertanggung jawab dapat dibuat dengan tepat. Kalau mau, ya kita harus mau mampu membiayai koperasi. Artinya menyimpan. Punya program maunya SAU-nya sekian, dilayani baik, tapi hartanya nggak diberikan kepada pemilik. Artinya Bapak Ibu kan sebagai pemilik nggak ngikut share, ya nggak akan terjadi. Terus di sini kegiatan pelayanan usaha koperasi sebagai tindakan nyata mempromosikan anggota. Di sana pada saat semua di RAT. Terus anggota gimana? Mengawasi jalannya kegiatan koperasi agar tetap sesuai dengan prinsip keputusan rapat anggota dan mendahulukan kepentingan anggota. Kepentingan anggota, jangan kepentingan individu. Anggota itu banyak. Kalau bicara kepentingan anggota koperasi, berarti kepentingan 300, bukan kepentingan pribadi. Jadi masuk ke sana. Terus yang terakhir, menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung sehingga ekonomi anggota meningkat. Itu yang namanya meningkatkan kesejahteraan. Anggotanya gimana? Memanfaatkan pelayanan koperasi sebagai konsekuensi keputusan sendiri. Bapak katakan diputuskan sendiri. Oh ini ketok, lalu rapat ini anggota RAB-nya di ini, RAPB-nya diketok, rencana kerja diketok. Itu kan Bapak Ibu semua yang memutuskan. Pengurus itu dikasih nih. Nah, diteken pada saat RAT. Teken ya. Dengan berita acara pengurus itu lakukan sudah tahun berikutnya pada saat RAT, apakah pengurus melakukan apa-apa yang sudah diperintah yang disepakati dalam anggota? Oh, belum kok berbeda.
Makanya notulen rapat tahun lalu itu penting dilampirkan dalam rapat tahun ini. Apakah sudah dilaksanakan? Itu penting. Kalau itu semua, nanti kan bagaimana kemungkinan evaluasinya kalau itu nggak dilampirkan, kalau nggak ada. Apa saja yang dilakukan? Nggak ada. Nggak bisa kita. Ternyata merintahkan A sudah dilaksanakan. Anggota masih teriak-teriak. Loh, ini kan diperintahkan anggota ini. Saya melakukan ini. Kan waktu ini kan sudah kita buat bahwa ini ada risiko tinggi. Kok biaya tinggi? Ini kan usahanya gini, kok cuma sekian untuknya jasa. Ditanyakan kembali, modalnya kan pinjam ke bank. Kan ada jasa, ada bunga di bank bagi hasil. Kenapa? Ya Bapak Ibu tidak naruh duit di koperasi. Kan permasalahan ke sana kembali. Itulah hebatnya koperasi. Ya. Memang yang namanya putusan bersama itu luar biasa. Kalau makanya koperasi yang sudah hebat, sudah statis, itu benar-benar dijamin koperasi karyawan itu memang benar-benar meyakinkan pada direktur perusahaan itu harus mampu bekerjasama dengan hal menciptakan efisiensi. Kalau sudah itu terjaga, insya Allah apa-apa akan diberikan. Ya. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh pelaku koperasi. Ini anggota, ada pengurus, pengawas. Anggota menyusun akta pendirian koperasi. Semua anggota yang kuat menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Pengesahan aturan pokok lainnya. Ada pengangkatan pengurus dan pengawas menghimpun potensi. Pengurusnya ngapain? Menyusun studi kelayakan, menyusun detail AP. Ini, jadi kalau umpamanya, oh saya anggota pengennya besok SR-nya, marginnya, ya, marginnya, keuntungannya 10%, top dulu 10%. Yang kedua, nanti yang detailin sih pengurus sama pelaksana. Oh saya pengen saya ROE-nya, return on equity dari modal sendiri adalah di atas bunga bank berapa persen. Ya, bunga bank katakanlah 5%. Oh saya 2 kali bunga bank, maunya berarti 5%, 10%. ROE-nya return on equity. Jadi daripada uangnya ditaruh di ini bank, uangnya ini lebih untung taruh di koperasi. Tercetak nantinya. Dan itulah nanti akan diimplementasikan oleh siapa? Pengurus secara detail. Baru nanti kita baru lagi. Terus membuat strategi. Kan namanya rencana kerja kan tidak sekaligus langsung selesai kan. Mesti perwakilan dulu berapa persen ini akan naik, ini berapa marginnya semua nanti ini. Terus membuat strategi pelayanan anggota. Strategi seperti apa? Apakah antar jemput atau bagaimana, itu silakan nanti ciptakan sendiri. Membuat rencana strateginya kayak rencananya ke depannya, tahun depannya 5 tahun ke depan koperasi ini setelah punya 2019 punya toko online. Kan nggak ada katanya di sini, nggak boleh ngomongnya kan online aja, pusing-pusing amat, zaman now masih ada mau nenteng-nenteng barang. Udah online aja kerjasama, banyak banget kan ini IT semua banyak. Minta orang anggota yang IT, coba saya punya pemikiran begini, bisa nggak terciptakan? Gitu loh. Berubah, kita harus berubah. Nah sudah online, nikmatin nanti hasilnya, punya anggota kan udah tinggal ini. Kalau buka kecil tokonya nggak apa-apa, ini omsetnya gila, omset kita udah sekian gitu. Kenapa? Orang lain juga ternyata belanja. Kalau jualan toko kan nggak harus anggota yang belanja. Kalau simpan pinjam, iya. Kalau Bapak Ibu menyimpan di koperasi, pinjam di koperasi, pengurus ternyata nyimpan kamu meminjamkan ke orang lain selain anggota, sudah wassalam. Terus di sana pengawasnya ngapain? Menyiapkan instrumen pengawasan, menyusun jadwal dan teknik pengawasan. Ini penting. Berikutnya mengembangkan organisasi, ya. Kalau mengangkat pengurus dan pengawas ini mengembangkan kan? Mengembangkan organisasi anggota ini, pengurusnya mengembangkan, anggotanya bikinnya begini, mengangkat pengurus dan pengawas, menghimpun potensi usaha. Jadi seluruh yang berkenaan dengan keorganisasian dan kepegawai koperasi, anggota sudah menyerahkan
tapi harus ada bunyi ketok palu di sini RAT. Kita boleh mengangkat seorang manajer dengan gaji antara sekian sama sekian. Targetnya sekian. Setelah target dapat